Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya muliakan Kepala Sekolah SMA 6 Kecamatan Telaga Barat Laut, Babin Kantibmas atau Babinsa Desa Salati, yang mewakili Imam Masjid Desa Salati, para Dewan Guru yang semua saya banggakan dan saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi tahirin sallallahu alaihi wa alihi wasallam ajma'in wa ba'd. Hadirin jamaah Maulid Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saya banggakan. Puji syukur senantiasa kita haturkan, kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya, kesehatan dan segala macam bentuk nikmat yang diberikan kepada kita. Kita harus selalu ucapkan syukur walhamdulillah, ucapan syukur yang tiada terhingga selamanya sampai akhir nanti. Salawat serta salam senantiasa kita ucapkan kepada seorang manusia sejati, Sayyidul Wujud Muhammad, pemilik keberadaan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala yang ada ini dari Muhammad, dari adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan dari Nur Muhammad. Jadi yang Allah ciptakan sebelum segala sesuatu adalah Nur Muhammad, dan dari Nur itulah segalanya itu ada. Jadi kita semua ada ini karena adanya Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga sangat wajib untuk kita menghormati dan memperingati hari kelahiran Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak pendapat yang berkembang di kalangan umat Islam. Di antaranya ada yang mengatakan bahwa Maulid Nabi itu tidak wajib atau tidak disyariatkan. Nabi tidak pernah lakukan itu. Informasi itu kemungkinan keliru menurut saya. Mengapa demikian? Kalau merujuk kepada hadis-hadis Nabi, maka tidak semua peristiwa yang terjadi di zaman Nabi itu tertulis. Bahkan seluruh hadis Nabi itu tidak ada satupun yang tertulis. Seluruh hadis Nabi ditulis nanti di awal abad kedua, di zaman kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz, akhir dari dinasti Bani Umayyah. Di abad kedua, tepatnya di tahun ke-120 Hijriyah. Sehingga naskah Islam yang benar-benar otentik itu hanya Al-Quran. Hanya Al-Quran. Minta maaf kepada semua kalangan, kepada semua para ahli-ahli agama. Saya mengatakan demikian karena semua para ahli hadis sepakat bahwa hadis Nabi tidak ada yang tertulis. Mereka menulis hadis itu setelah seluruh sahabat Nabi meninggal dunia. Seluruh tabi'in meninggal dunia. Di awal abad kedua atas perintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Sehingga kalau mengatakan bahwa Nabi tidak pernah melakukan perayaan atas kelahirannya, ya memang tidak akan dapat data. Olehnya itu, untuk menemukan data atau informasi mengapa kita harus merayakan Maulid Nabi, maka sebaiknya kita menengok surat Maryam ayat 1 sampai yang berikutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain sad. Zikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Allah perintahkan kita untuk mengingat kisah Nabi Zakaria.
Allah perintahkan kita untuk mengenang, membaca dan mengingat peristiwa Nabi Zakaria. Mengapa kita disuruh mengenang peristiwa Nabi Zakaria? Karena Nabi Zakaria adalah seorang nabi yang tidak punya anak sampai usia lanjut. Tiba-tiba di suatu waktu Allah berikan kabar kepadanya bahwa engkau akan diberikan seorang anak yang bernama Yahya. Seorang anak yang akan mewarisi keluarga Yakub. Dan dia adalah di antara orang-orang yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Dikala itu Nabi Zakaria berkata kepada Allah, "Rabbi anna yakunu li gulamun wa kanat imraati aqir." Wahai Tuhanku, bagaimana mungkin engkau akan memberikan aku seorang anak sedang istriku orang yang mandul yang tidak bisa memproduksi anak. Wa qad balagtu minal kibari itiya, sementara saya adalah orang yang sudah berada dalam usia yang sangat lanjut. Allah mengatakan, kazalik, demikianlah. Qala rabbuka huwa 'alayya hayyinun wa qad khalaqtuka min qablu wa lam takun syai'a. Allah berfirman, demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku, sungguh engkau telah aku ciptakan sebelum itu, padahal pada waktu itu engkau belum berwujud sama sekali. Artinya, iza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Segala sesuatu tidak ada yang sulit bagi Allah. Jika dia menghendaki sesuatu, ayyaqula lahu, dia hanya berkata pada sesuatu itu, kun, jadilah, fayakun, maka semua akan terjadi. Lalu kemudian Nabi Zakaria bertanya kepada Allah, Rabbi ja'alli ayah, berikan saya beberapa tanda bahwa saya akan punya keturunan. Qala ayatuka alla tukalliman nasa salasata layalin sawiyya. Di antara tanda-tanda bahwa kamu akan mendapatkan seorang anak adalah kamu tidak akan bisa berbicara selama 3 malam. 3 hari, 3 malam. Nah, kemudian lahirlah seorang anak yang bernama Yahya itu. Wa barran biwalidahi wa lam yakun jabbaran 'asiyya. Dia adalah orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, walam yakun jabbaran 'asiyya, dan dia bukanlah orang yang sombong lagi durhaka. Wassalamun 'alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Inilah inti dari surat Maryam tentang kisah Nabi Zakaria, bahwasanya Allah perintahkan kita untuk merayakan, untuk menghormati hari lahir dan hari wafatnya seorang nabi, terutama Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ayat yang ke-15 surat Maryam mengatakan, wassalamun alaihi, salam baginya, bagi Nabi Yahya. Yauma wulida, pada hari ia dilahirkan. Wa yauma yamutu, pada hari ia diwafatkan. Wa yauma yub'atsu hayya, dan pada hari ketika dibangkitkan hidup kembali di hari kiamat nanti. Ini perintah Allah, surat Maryam ayat 15. Artinya teknik, metodologi, sistem, mekanisme, tradisi, kultur budaya yang kita kembangkan dalam menghormati para nabi itu tergantung ijtihad, pola pikir, perkembangan zaman dalam kehidupan kita masing-masing. Kalau hari ini metode atau cara menghormati lahirnya nabi itu dengan berkumpul seperti ini, kita lakukan seperti ini. Tidak ada patokan harus bentuknya seperti apa. Kita lakukan apa yang terbaik sebagai bentuk penghormatan kepada para nabi itu. Dan ini adalah salah satu bentuk yang terbaik di hari ini yang kita lakukan kepada baginda Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quran ini Allah mengatakan salamun alaihi, salam kepada Nabi Yahya. Begitu pula di dalam surat Maryam
Allah mengatakan ketika Nabi Isa Al-Masih putra Maryam lahir ke muka bumi dan ibunya membawanya ke tengah orang banyak. Lalu orang bertanya, "Ya Maryam, kenapa engkau punya anak? Bukankah engkau adalah orang yang begini-begini? Kamu orang suci dan orang tua orang yang baik-baik." Maryam tidak menjawab. Dia tanya, "Silakan bertanya kepada anak itu, kepada bayi itu." Maryam tidak menjawab. Dia berikan isyarat untuk berdiskusi, bertanya kepada bayi itu. Bayi Isa Al-Masih yang masih bayi, anak yang masih bayi itu berbicara. Wa yukallimun nasa wa kahla wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla wa minas salihin. Dia berbicara dalam buaian, bayi, seorang bayi yang bernama Isa putra Maryam berbicara dalam buaian. Apa yang dia katakan? Ana Abdullah, saya hamba Allah. Atani al-kitab wa ja'alani nabiyya. Saya diberikan kitab dan saya dijadikan nabi. Wa usani bis salati waz zakati ma dumtu hayya, dan saya diperintahkan untuk melaksanakan salat dan zakat selama hayat di kandung badan. Wassalamun alayya yauma wulidtu, dan salam bagiku di hari aku dilahirkan. Wa yauma amutu, dan di hari aku diwafatkan. Wa yauma ub'atsu hayya, dan hari ketika aku dibangkitkan hidup kembali. Itu adalah perintah Allah untuk kita selalu mengucapkan salam di hari kelahiran dan di hari wafat. Nabiullah Yahya, Nabiullah Isa adalah nabi yang tidak bisa kita bedakan dengan nabi-nabi yang lain, karena Allah perintahkan di dalam surat Al-Baqarah, kalau tidak salah, dalam Al-Quran lah, Allah perintahkan bahwa la yukallifullahu nafsan bagaimana? Jangan kita membeda-bedakan para nabi. Para nabi semua sama. Semua para nabi itu kita harus perlakukan sama. Kita harus menghormati, terutama kepada Nabiullah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa kita harus melebihkan Nabi Muhammad? Karena dia adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin seluruh para nabi dan para utusan Allah. Penutup para nabi, khataman nabiyyin wal mursalin, penutup para nabi dan utusan Allah. Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi dan utusan Allah. Makanya kita wajib menghormati baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam Al-Qur'an, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi." Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya yusalluna 'alan nabi, bersalawat kepada Nabi. Jadi Allah dan para malaikat pun bersalawat kepada Nabi. Ya ayyuhallazina amanu, wahai semua yang beriman, sallu alaihi, bersalawatlah kepadanya, wasallimu, dan serahkan diri kalian. Jadi wasallimu itu bukan ucapkan salam, itu serahkan diri kalian. Wasallimu taslima, serahkan diri kalian kepada Nabi. Artinya harus sami'na wa ata'na. Kita harus dengar apa yang diperintahkan Rasul dan laksanakan. Tidak boleh membantah. Kecuali dalam rangka menuntut ilmu. Melakukan studi kritis, penelitian untuk melakukan mengkaji dan kemudian menemukan dan mengamalkannya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, misi utama kehadiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di muka bumi adalah menegakkan keadilan. Menegakkan keadilan. Di dalam Al-Quran yang diulang-ulang oleh khatib Jumat pada setiap salat Jumat itu, ketika khatib mau menutup khutbah, di khutbah yang terakhir, itu ada ayat yang dibaca ulang-ulang di setiap salat Jumat itu. Ibadallah, wahai sekalian hamba Allah. Innallaha ya'muru bil adl. Sesungguhnya Allah perintahkan kalian untuk berbuat adil. Wal ihsan, dan berbuat baik kepada siapa saja. Wa ita izil kurba, saling berbagi kepada teman-teman, kepada kerabat, orang-orang dekat. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar, dan cegahlah
berantaslah fahsya, kejahatan yang tersembunyi, wal munkar, kejahatan yang terang-terangan. Itu harus diberantas. Itu tujuan hadirnya para nabi. Dan di dalam salat yang kita baca, kita ketahui bahwa Allah perintahkan dalam Al-Quran, ista'inu bis-sabri was-salah. Minta tolonglah kalian dengan sabar dan salat. Apa yang dilakukan dalam salat itu? Di dalam salat itu yang paling utama dilakukan oleh manusia yang salat adalah membaca surat Al-Fatihah. Apa inti dari surat Al-Fatihah? Surat Al-Fatihah intinya adalah ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami semua jalan yang lurus. Itu ayat yang ke-6. Ayat yang ke-7, Allah menjelaskan apa itu siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya manusia-manusia. Jadi sirat yang dimaksud itu, siratal mustaqim itu bukan jalan pergi dinggele, bukan. Apalagi jalan pergi beringin. Bukan. Siratal mustaqim itu jalannya manusia-manusia. Perilaku hidup. Perilaku hidup. Siratal ladzina an'amta alaihim. Manusia bagaimana? Manusia yang an'amta alaihim. Manusia yang Allah pernah berikan nikmat. Apa yang dimaksud dengan nikmat Allah? Nikmat Allah itu adalah ilmu. Nikmat Allah adalah kitab suci yang diberikan kepada para nabi. Nikmat Allah itu dijelaskan dalam surat Wad-Duha. Wad-Duha wal-laili iza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawf, dan seterusnya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan adapun nikmat Tuhanmu maka ceritakanlah. Nikmat yang bagaimana dimaksud? Nikmat itu adalah ayat-ayat Allah. Al-Quran. Kitab-kitab yang diberikan kepada para nabi. Jadi an'amta alaihim adalah manusia-manusia yang pernah menerima ayat-ayat Allah. Siapakah mereka? Para nabi. Siapa lagi? Para aulia. Siapa saja yang bisa berbicara dengan para malaikat? Bukan cuma para nabi. Para aulia juga bisa bercakap-cakap dengan malaikat. Ada laki-laki yang bisa bercakap dengan malaikat, ada wanita yang bisa bercakap dengan malaikat. Siapakah wanita yang bisa bercakap dengan malaikat? Maryam. Ya Maryam uqnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Itu ucapan malaikat Jibril kepada Maryam. Wahai Maryam, baca kunut, berdoa. Kunut itu berdoa sambil berdiri. Ya Maryam uqnuti li rabbiki, kepada Tuhanmu, wasjudi, sujudlah kamu, warka'i, rukulah kamu, ma'ar raki'in, sebagaimana orang-orang sebelum kamu juga disuruh ruku. Maryam bisa bercakap dengan malaikat. Ibunya Nabi Musa bisa bercakap dengan malaikat. Ketika Jibril datang memerintahkan ibunya Nabi Musa untuk supaya bayinya itu dihanyutkan di sungai Nil di saat istri Fir'aun sedang mandi di tepian sungai Nil. Jadi rumahnya Nabi Musa itu agak di atas sungai, kayak sungai Salati begini. Mungkin DP rumah Nabi Musa di atas sana. Kayak di air rata begitu, Fir'aun punya rumah di beringin. Nabi Musa punya rumah di seputaran Labuleu begitu kira-kira. Ini umpamanya ini. Jadi malaikat Jibril datang kasih tahu mamanya Nabi Musa, ngana pe anak itu ngana taruh di box. Baru ngana kasih anjur pagi-pagi, pas-pas DP istri sana ada mandi pinggir kali itu. Begitu anjur itu box, malaikat Jibril yang ngatur. Dia so tahu semua itu keadaan. Begitu anjur ini box, dia lihat ada bayi. Langsung dia tangkap bayi itu, diambil bawa masuk di rumahnya. Suaminya Fir'aun bilang, itu harus kasih mati, bayi laki-laki. Oh tidak, ini bayi saya mau ambil sampai anak ini. Untuk saya tiada anak kong. Ternyata Fir'aun punya istri, tidak punya anak. Maka diadopsilah anak itu. Malaikat Jibril sampaikan kepada ibu Nabi Musa, kamu jangan bersedih, anak bayimu itu akan saya kembalikan kepadamu. Dengan cara apa? Kakaknya Nabi Musa yang perempuan suruh menyusul. Disusul itu bayi.
Begitu heboh di rumahnya Fir'aun bahwa istri Nabi Musa punya bayi, temukan anak yang anyur di sungai, tidak ditahu anaknya siapa. Dicari ibu yang menyusui. Satu Mesir dicari ibu menyusui, tidak ada yang dia suka. Maka datanglah kakaknya Nabi Musa yang perempuan. Bunda, ada ibu-ibu yang bisa saya tawarkan untuk menyusui bayi itu. Siapa? Ada. Nanti saya coba panggilkan. Ya jelas dia suka karena mamanya yang dipanggil. Dipanggil sama Nabi Musa, menyusui Nabi Musa. Ya pas menyusui kepada mamanya sendiri. Dikembalikanlah bayi itu kepada ibunya. Dan akhirnya mama Nabi Musa tinggal di istana Fir'aun, menyusui Nabi Musa sampai melewati 2 tahun lamanya. Nabi Musa tumbuh besar di dalam istana Fir'aun, akan tetapi karena Fir'aun itu zalim, tidak ada jasa, kezaliman wajib diberantas. Itu hukum dalam surat Al-Fatihah. Kemudian saya lanjutkan lagi dalam surat Al-Fatihah tadi sebagai way of life, pandangan hidup, prinsip dalam kehidupan kita sebagai umat Islam yang mengikuti Al-Quran. Allah Subhanahu perintahkan kita, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Kita tidak boleh ikut orang yang maghdub. Orang maghdub itu orang yang melanggar ayat-ayat Allah. Orang yang menantang ayat-ayat Allah. Banyak orang rajin baca Al-Quran, tapi di saat yang sama dia menginjak Al-Quran dengan menentang ayat-ayat Al-Quran. Waladdallin, dan juga bukan orang-orang yang tersesat. Orang tersesat adalah orang yang sama sekali menolak ayat Al-Quran. Kalau maghdub itu dia masih ikut Al-Quran, tapi dia injak Al-Quran. Dia injak dengan perbuatannya, bukan dia injak dia punya mushaf, bukan injak lembarannya. Ajarannya yang diinjak, ajarannya yang ditinggalkan. Dia melakukan sebagian dan meninggalkan yang lainnya. Itu yang dimaksud dengan maghdubi alaihim. Al-Quran telah memvonis kita untuk konsisten dalam hidup ini kepada siratal ladzina an'amta alaihim, kepada orang-orang yang mendapatkan nikmat Allah. Di dalam surat Al-Imran, Allah mengatakan bahwa wa may yuti'illaha fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Siapa yang taat kepada Allah, maka dia akan dikumpul dengan orang-orang an'amallahu 'alaihim, orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah. Minan nabiyyin, dari para nabi, wasiddiqin, orang-orang jujur, wasyuhada, orang-orang yang menjadi saksi, wassalihin, dan orang-orang yang baik. Itu akan digabungkan dengan mereka itu. Itulah yang dimaksud dengan siratal ladzina an'amta 'alaihim. Olehnya itu, di dalam kehidupan bermasyarakat, kita tidak boleh melepaskan diri dari prinsip-prinsip surat Al-Fatihah. Kalau kita menolak surat Al-Fatihah yang kita baca dalam setiap salat itu, maka otomatis salat kita itu tidak dibenarkan. Tidak akan diterima oleh Allah karena kita telah menginjak surat Al-Fatihah yang kita baca dalam setiap salat. Ada satu hadis Nabi mengatakan, kam min qari'il Qur'ana, betapa banyak orang yang baca Al-Quran, wal Qur'anu yal'anuhu, akan tetapi Al-Quran mengutuknya. Mengapa demikian? Karena dia baca Al-Quran tapi dia melanggar Al-Quran yang dia baca itu. Olehnya itu, semua manusia di muka bumi ini, siapapun orangnya, bagaimanapun perilaku hidupnya, mengaku berjasa ini, berjasa itu, akan tetapi dia mengkhianati bangsa ini, mengkhianati negara ini, yang didirikan, dimerdekakan oleh para pahlawan dengan jasa dan darah mereka, maka orang-orang tersebut tidak boleh menjadi pemimpin di negeri ini. Itu prinsip surat Al-Fatihah. Bukan cuma Indonesia, berlaku bagi seluruh manusia di sepanjang zaman. Sejak zaman Nabi Adam sampai manusia yang terakhir. Ketika Nabiullah Adam alaihi salam punya putra, 2 orang putra laki-laki, Allah uji siapa di antara 2 putranya itu yang boleh dijadikan pemimpin. Maka Allah perintahkan, watlu alaihim naba abnai Adam
iz qarraba qurbanan fataqabbala min ahadihima wa lam yataqabbal min al-akhar. Allah uji kedua putra Adam untuk melakukan pengorbanan, dan ternyata salah satu di antaranya diterima korbannya. Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Orang yang diterima korbannya itulah orang yang bertakwa. Ini yang dijadikan pemimpin, jadi teladan sepanjang zaman. Orang yang diterima oleh Allah pengorbanannya. Apa yang terjadi saat itu? Putra Nabi Adam yang ditolak korbannya membunuh saudara kandungnya yang diterima korbannya, wal iyazubillah. Apa yang dikatakan Allah kepada pelaku? Fa asbaha minan nadimin. Jadilah dia orang yang menyesal. Fa asbaha minal khasirin. Jadilah dia orang yang merugi. Allah langsung vonis anak tersebut tidak boleh menjadi pemimpin sepanjang zaman. Olehnya itu, di dalam kehidupan sehari-hari, prinsip-prinsip ajaran Rasulullah ada di dalam surat Al-Fatihah yang kita baca sehari-hari. 5 kali dalam sehari semalam, dan setiap sholat itu kadang 4 kali, kadang 3 kali, dan 2 kali di waktu subuh. Itu dibaca ulang-ulang. Itulah prinsip hidup. Way of life. Pandangan hidup. Prinsip hidup dunia dan akhirat. Prinsip hidup yang akan menentukan keselamatan kita dunia dan akhirat. Harus ada orang yang menjadi pegangan hidup kita. Kenapa demikian? Yauma unadi kullu unasin bi imamihim. Surat Al-Isra. Di hari nanti akan ada suatu saat nanti di mana setiap pribadi, setiap person dalam hidup ini, unadi kullu unasin bi imamihim, akan kami panggil dengan pemimpin-pemimpinnya. Jadi hati-hati memilih pemimpin, karena kita akan dihadapkan di hari kiamat nanti dengan pemimpinnya masing-masing. Yauma unadi, di hari kiamat nanti, kullu unasin, setiap person, setiap pribadi, bi imamihim, dengan imamnya. Tidak ada yang lepas. Maka hati-hati memilih pemimpin. Surat Al-Fatihah mengatakan bahwa siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tidak ada tedeng aling-aling, tidak ada tawar-menawar kepada maghdubi 'alaihim waladdallin. Bahkan kepada Nabi Adam dan putranya, bahkan kepada Rasulullah dan pamannya. Siapa pamannya Rasulullah? Tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Pamannya Rasulullah Abu Lahab, tapi tabbat yada abi lahabi wa tab. Allah melarang untuk mengikuti Abu Lahab. Tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Segala apa yang ada yang dia miliki tidak ada manfaatnya sama sekali. Apa yang dilakukan oleh Nabi Abu Lahab? Total. Segala jasa-jasanya ditolak. Mengapa demikian? Karena dia menolak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada yang lain. Ketika dalam surat At-Taubah ayat 101 Allah berpesan bahwa wa mimman haulakum min ahlil madinati maradu 'alan nifaq. Dan di antara orang-orang di sekitarmu, wahai Rasul, ada yang keterlaluan munafiknya. Mengapa demikian? Karena memang di zaman Nabi itu ada 3 kelompok yang menyikapi kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah orang beriman. Ada orang yang sami'na wa ata'na. Ada orang yang la nufarriqu baina ahadim min rusuli. Kami tidak membeda-bedakan satupun di antara para rasul itu. Wa qalu sami'na wa ata'na, dan mereka berprinsip kami dengar dan kami taat. Itulah orang-orang muttaqin, itulah orang-orang bertakwa, itulah orang-orang beriman. Tapi ada juga orang yu'minuna bi ba'd, percaya sebagian, wa yakfuruna bi ba'd, dan dia menolak sebagian. Itulah orang munafik. Yang tipe itu di zaman Nabi banyak. Banyak sekali. Sehingga Allah berpesan dalam surat At-Taubah 101, wa mimman haulakum, dan orang-orang di sekitarmu wahai Nabi,
min ahlil madinati, yang tinggal dalam kota Madinah itu, maradu 'alan nifaq, kelewatan DP munafik. Itu surat At-Taubah ayat 101. Inilah yang disebut dengan maghdubi alaihim. Inilah yang disebut maghdubi alaihim. Dan orang-orang yang menolak Nabi itu disebut dengan waladhdallin. Apakah mereka itu tidak punya jasa? Berjasa. Mereka yang hidup bersama Nabi, berperang bersama Nabi, membantu Nabi, menemani Nabi kemana ia pergi, dan lain sebagainya. Akan tetapi mereka menyimpan dendam kepada Nabi karena ada keinginan sesuatu. Dan itu terjadi pasca wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana anak-anak keturunan Nabi habis mereka bantai semuanya. Cucu Nabi yang selamat 3 orang laki-laki. Cucu Nabi yang selamat, 1 bernama Ali Zainal Abidin, umur 28 tahun. Yang kedua, Muhammad Al-Baqir, umur 4 tahun. Yang ketiga, Hasan Al-Musanna, anaknya Hasan bin Ali. Yang 2 tadi anaknya Husain. Hanya 3 orang laki-laki yang melanjutkan seluruh itrah keluarga besar Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di seluruh persada bumi. 3 orang laki-laki tadi itu. Yang lainnya anak perempuan yang tidak bisa melanjutkan nasab keturunan Nabi. Ini fakta sejarah. Ini fakta sejarah. Jadi fakta sejarah itu diceritakan untuk kita hindari. Jangan kita masuk dalam golongan munafikun. Jangan kita masuk dalam surat At-Taubah 101, wa mimman haulakum min ahlil madinati maradu 'alal nifaq. Kita harus berprinsip pada sebuah ajaran yang telah digariskan dalam surat Al-Fatihah, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu yang kita baca di setiap sholat Jumat, di setiap hari raya Idul Fitri, Idul Adha, di setiap sholat 5 kali sehari dan semalam. Kalau kita menentang ayat-ayat tadi, maka ingat bahwa Rasul berpesan, kam min qari'il Qur'an wal Qur'anu yal'anuhu. Betapa banyak orang yang baca Al-Quran, tapi Al-Quran mengutuknya. Jamaah sekalian dirahmati Allah, pembicaraan ini panjang sekali sebenarnya ini. Masih mau tambah atau kita akhiri? Bagaimana waktunya? Masih cukup? Ya? Hari Jumat ya, oke, nanti lain kali. Jadi, yang terakhir adalah, saya ceritakan sedikit, di zaman Bani Israel, di zaman Nabiullah Daud, pernah sebuah kejadian di mana masyarakat zaman itu banyak melakukan pembangkangan terhadap para nabi. Lu'inal ladzina kafaru min Bani Israel ala lisani Daud wa Isa bin Maryam. Allah pernah mengutuk Bani Israel. Bani Israel itu anak cucu dari Nabi Yakub. Lu'inal ladzina kafaru min Bani Israel ala lisani Daud wa Isa bin Maryam. Allah pernah mengutuk Bani Israel yang kafir, yang menolak ayat-ayat Allah melalui lisannya Nabi Daud dan Isa putra Maryam. Jadi Allah kalau mau mengutuk sebuah masyarakat itu bukan langsung, tapi melalui orang-orang soleh di antara masyarakat itu. Karena Allah menyembunyikan waliullah, orang-orang suci di dalam setiap desa, itu tidak ditahu orangnya yang mana, hanya Allah yang tahu. Allah menyembunyikan manusia-manusia suci di dalam setiap desa itu ada. Dan kita tidak tahu siapa orangnya. Dan orang itu punya kemampuan untuk mengutuk orang di desa itu. Terjadi di zaman Bani Israel itu melalui lisannya Nabi Daud dan Isa putra Maryam. Apa sebab mereka dikutuk? Zalika bima asaw. Itu karena mereka bermaksiat. Wa kanu ya'tadun, dan kemaksiatannya berlebihan. Orang manusia tidak akan lepas dari noda dan dosa. Tapi jangan berlebihan. Ketika berlebihan dan dilihat oleh orang-orang suci, orang-orang yang taat kepada Allah, dan dikutuk, kita terkutuk nanti.
Karena Allah mengutuk manusia melalui manusia, tidak secara langsung. Maka jagalah hubungan antar manusia itu. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu. Dan salah satu sebabnya lagi adalah la yatanahawna 'an munkarin fa'alu. Mereka tidak berusaha menghentikan kejahatan-kejahatan, kemaksiatan-kemaksiatan, kezaliman-kezaliman, penipuan-penipuan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Tidak bisa dihentikan. Mereka diam, mereka membiarkan kejahatan itu berlangsung dan masyarakat umum menjadi korban. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu, la bi'sa ma kanu yaf'alun. Tindakan membiarkan kejahatan itu adalah perbuatan yang sangat menjijikkan. Ini diceritakan dalam surat dalam Al-Quran. Lupa suratnya. Nanti kalau mau konsultasi masalah saya akan tunjukkan suratnya. Yang jelas Allah sangat melarang untuk mendiamkan segala bentuk-bentuk kejahatan yang merugikan umat manusia, terutama terkait dengan kepemimpinan yang sifatnya mengendalikan hajat hidup umat manusia. Seperti itu. Jamaah sekalian dirahmati Allah, mungkin sekian dulu apa yang kita bisa paparkan. Nanti kita diskusikan di lain waktu. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.